Di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri. Mereka adalah Mbok Sirni dan suaminya. Mereka hanya hidup berdua. Sudah lama sekali Mbok Sirni mendambakan hadirnya seorang anak. Akan tetapi, hingga saat ini mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka tak henti-hentinya berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dapat menimang anak. Suatu hari ketika Mbok Sirni sedang berdoa, seorang raksasa mendengar doa yang diucapkan Mbok Sirni. Kemudian raksasa itu masuk dan mendatangi rumah mereka dan berkata, Apakah benar kalian ingin memiliki seorang anak? Jika memang benar, aku akan membantu kalian mendapatkan anak. Tapi, ada satu syarat yang harus kalian penuhi. ucap raksasa itu dengan suara yang menggema. Apa syaratnya wahai sang raksasa? Jawab Mbok Sirni. Syaratnya adalah kalian harus menyerahkan anak kalian kepadaku jika ia sudah besar untuk aku makan. Mendengar syarat yang diajukan oleh raksasa, Mbok Sirni dan suaminya menyetujui karena mereka sangat menginginkan seorang anak. Setelah perjanjian itu selesai, sang raksasa memberikan biji timun untuk mereka tanam. Mengapa raksasa itu memberikan kita biji timun ya, Pak? Padahal kita kan menginginkan seorang anak, bukan biji timun, ucap Mbok Sirni. Aku juga tidak mengerti, Ibu. Tapi sudahlah, kita tanam dan rawat saja timun ini dengan sebaik-baiknya sampai berbuah. Jawab suami Mbok Sirni. Kemudian mereka mengikuti petunjuk raksasa. Biji timun yang diberikan oleh raksasa ditanam dan dirawatnya dengan baik. Setelah beberapa minggu, tanaman itu mulai berbuah. Di antara buah timun yang ada, terdapat satu buah timun yang ukurannya besar dan berwarna keemasan. Suatu hari, ketika buah timun yang berwarna keemasan itu terlihat sudah masak, Mbok Sirni dan suaminya lalu memetik dan membelahnya pelan-pelan. Betapa kagetnya pasangan suami istri itu ketika melihat isi buah tersebut. Di dalam buah timun itu terdapat bayi perempuan yang sangat mungil dan lucu. Mereka sangat bahagia dan bersyukur karena penantian untuk mendapatkan seorang anak akhirnya terwujud. Kemudian bayi mungil itu diberi nama Timun Mas. Timun Mas dirawat dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Mbok Sirni dan suaminya. Mereka sangat senang melihat pertumbuhan timun emas yang semakin hari semakin besar dan cantik. Suatu hari, sang raksasa datang menagih janji Mbok Sirni untuk menyerahkan kembali anak mereka. Mbok Sirni dan suaminya tidak rela kehilangan anak mereka sehingga Mbok Sirni mencari-cari alasan agar raksasa tidak jadi mengambil timun emas. Wahai Tuan Raksasa, saat ini timun emas masih sangat kecil. Tunggulah 2 tahun lagi. Barulah kau ambil dia untuk kau makan, ucap Mbok Sirni kepada raksasa. Kau benar. Semakin besar, timun emas semakin enak untuk aku makan. Sang raksasa mengikuti keinginan Mbok Sirni. Hari berganti hari, timun emas semakin besar dan batas waktu penyerahannya pun semakin dekat. Mbok Sirni dan suaminya semakin hari semakin cemas dan gelisah. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Di dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang petapa yang ada di Gunung Gundul. Lalu Mbok Sirni menceritakan mimpinya kepada suaminya. Hayu atuh, coba saja kita cari petapa itu di Gunung Gundul, Bu. Siapa tahu ini adalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa, ucap suami Mbok Sirni. Keesokan harinya, Mbok Sirni dan suaminya pergi ke Gunung Gundul.
Ternyata memang benar, di gunung tersebut ada seorang petapa yang sangat sakti. Kemudian Mbok Sirni menceritakan semuanya kepada petapa tersebut. Kemudian petapa itu memberi Mbok Sirni dan suaminya 4 bungkusan kecil yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkalnya. Setelah sampai di rumah, Mbok Sirni memberikan 4 bungkusan itu kepada timun emas sambil memberikan nasihat. Anakku, jika suatu saat nanti raksasa datang dan menangkapmu, larilah kau sekuat tenagamu, dan di perjalanan jangan lupa kau taburkan isi dari 4 bungkusan kecil ini untuk melindungimu dari raksasa itu. Nasihat Mbok Sirni. Hari yang dijanjikan pun tiba. Raksasa datang untuk menagih janji. Namun sebelum raksasa datang, Mbok Sirni dan suaminya sudah menyuruh timun emas untuk pergi lewat pintu belakang. Hai petani, mana anakmu? Aku datang kemari ingin mengambil dia untuk aku makan. Ucap sang raksasa. Maaf Tuan Raksasa, timun emas sedang bermain di luar. Biarkan istriku untuk mencarinya. Dalis suami Mbok Sirni. Setelah lama menunggu, akhirnya sang raksasa pun mengetahui kalau dia sedang ditipu. Raksasa pun marah. Rumah dan ladang milik Mbok Sirni pun ia hancurkan. Ketika sedang kalap, ia melihat timun emas yang sedang berlari dari kejauhan. Dengan cepat raksasa mengejar gadis cantik itu. Meskipun tubuh raksasa itu besar, ia tetap dengan mudah mengejar timun emas. Ketika sang raksasa sudah semakin dekat, timun emas teringat akan nasihat ibunya. Kemudian ia keluarkan 1 bungkusan kecil yang berisi biji timun. Ia sebarkan di jalan yang sudah ia lewati. Setelah timun emas menyebarkan biji timun, muncullah keajaiban biji timun itu. Kemudian tumbuh menjadi ladang timun yang sangat lebar dan berbuah. Melihat buah timun yang segar, raksasa pun tertarik dan memakan semua buah timun yang ada di ladang tersebut. Ketika sedang asik memakan buah timun, raksasa pun teringat dengan timun emas. Lalu ia berhenti makan dan kembali mengejar timun emas dengan kekuatan yang bertambah banyak. Sementara itu, timun emas terus saja berlari. Tapi tetap saja raksasa itu dapat mengejarnya. Kemudian timun emas mengeluarkan bungkusan yang kedua yang berisi jarum. Ia sebarkan jarum ke jalan yang sudah ia lewati. Tidak lama dari situ, hal yang ajaib pun terjadi. Jarum-jarum yang sudah disebarkan pun berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Raksasa pun kesulitan untuk mengejar timun emas. Kakinya terluka, terkena tusukan bambu yang tajam. Namun rasa sakit itu dapat dihilangkan ketika ia membayangkan lezatnya daging timun emas untuk dimakan. Meskipun timun emas tidak berhenti berlari, tapi raksasa tetap saja bisa mengejarnya. Kemudian timun emas mengeluarkan bungkusan yang ketiga, yaitu garam. Garam tersebut ditaburkan dan berubah menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa pun harus berenang sekuat tenaga untuk mengejar timun emas. Raksasa pun dengan susah payah berenang sampai di tepian. Napasnya terengah-engah, tapi ia tetap mengejar gadis itu. Setelah biji timun, jarum, dan garam ia sebarkan, hanya ada 1 penangkal yang tersisa, yaitu terasi. Timun emas melihat raksasa itu semakin mendekat padanya. Akhirnya ia putuskan untuk mengambil bungkusan yang terakhir.
Dibukanya bungkusan itu, lalu ia sebarkan terasi itu di jalan yang sudah ia lewati. Seketika terasi yang sudah disebar berubah menjadi lautan lumpur yang hitam. Dengan tenaga yang tersisa, raksasa berusaha keluar dari lumpur tersebut. Semakin banyak raksasa itu bergerak, semakin ia terjebak di dalam lumpur itu. Karena ternyata lautan itu adalah lautan lumpur yang hidup. Akhirnya, raksasa itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia pun tenggelam dan mati termakan lumpur. Melihat kejadian itu, Timun Emas merasa lega dan tenang. Ia pun kembali ke rumahnya dan menceritakan tentang raksasa itu. Mendengar cerita Timun Emas, Bok Sirni dan suaminya pun turut senang. Kini tidak ada lagi yang akan mengambil Timun Emas. Mereka pun hidup bahagia dan tenang bersama-sama.